Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di siri yang keempat yang membicarakan tentang halal dan haram. Ya, saya sangat bersyukur pada pagi ini seperti sedia maklum. Ya, kita sentiasa berada di dalam kesediaan, yaitu di mana Tuhan memimpin, memberi kekuatan. Ya, sepanjang minggu ini walaupun kita sibuk dalam pekerjaan, yang mengurus rumah tangga, dan juga sedikit pelayanan yang diizinkan oleh Tuhan sesuai keadaan buat masa ini, karena kita masih berada dalam berjaga-jaga, khususnya yang sedang melanda negara kita pada saat ini yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, jadi kita keluar kena pakai mask, dan juga ya kita perlu melakukan penjarakan sosial, ya, dan sentiasa basuh tangan, khususnya menjaga kebersihan diri sendiri, ya, untuk kebaikan diri dan orang lain. Haleluya. Jadi pada pagi yang indah ini, ya, seperti sedia maklum yang telah saya janjikan, ya, khusus kepada para sahabat pelayanan yang bertanya tentang perkara ini, ya, kita masih membahaskan itu yang berkaitan tentang halal dan haram, supaya kita lebih memahami lagi konteks Alkitab, apakah yang dikatakan oleh Alkitab tentang perkara yang berkaitan. Haleluya. Jadi mari kita membaca firman Tuhan kita pada pagi ini yang terdapat di kitab Kejadian ayat 18 sampai 29. Ya, kita akan membaca bersama-sama, ya, khusus mereka yang sedang menyertai ataupun menonton video ini, yang sedang menonton, bahkan yang akan menonton video ini, karena saya percaya perkara ini sangat penting bagi orang Kristen, karena kita perlu mendalami, ya, tentang hukum hakam yang berkaitan tentang halal dan haram sesuai dengan konteks Alkitab dan sesuai dengan kehidupan kita yang sedang kita jalani di negara ini. Dan kita percaya, ya, Tuhan sangat baik memberkati kita dan memberikan kita solusi demi solusi, ya, jawaban demi jawaban, ya, supaya kita memiliki iman yang benar, iman yang, ya, diberkati, iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Haleluya. Jadi mari kita membaca Alkitab, ya, di kitab Kejadian ayat 18 sampai 29. Saya ulangi. Haleluya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yefat. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Hem, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yefat mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka kedua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sedar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yefat, dan hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada malam ini Tuhan, hamba-Mu ini berdoa meminta kekuatan, hikmat, dan akal budi yang datang daripada kuasa Roh Kudus-Mu.
Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi ini pimpinlah hamba-Mu ini Tuhan. Berilah kekuatan, berilah kuasa, anugerah, kasih dan karunia-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman ini dengan sebaik mungkin kepada para pendengar, para sahabat pelayan yang ada di luar sana yang mengikuti video ini. Beri pencerahan Tuhan, supaya sesuai dengan tema dan konteks yang hamba-Mu ini nyatakan, yaitu halal dan haram, para pendengar dapat pencerahan yang sebaik mungkin untuk menambah wawasan dan pertumbuhan, bukan saja kepada hamba-Mu ini Tuhan, tapi kepada setiap para sahabat pelayanan, para pendengar dan pemerhati. Biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang, karena hamba-Mu ini percaya Engkaulah Allah yang berdaulat dalam kehidupan hamba-Mu ini, yang layak ditinggikan, dimuliakan. Dan segala sesuatu yang dipelajari oleh hamba-Mu ini, Engkaulah Allah yang menjadi guru, menjadi pengajar, dan sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan, dan sumber kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkaulah memilih hamba-Mu ini, dan Engkaulah yang akan memberkati hamba-Mu ini, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini. Engkaulah Allah yang berkuasa, yang berada di hadapan, yang akan menyediakan yang terbaik bagi hamba-Mu ini dan untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita katakan amin. Haleluya. Oke, ya, para sahabat pelayanan, ya, saya ingin menjawab satu pertanyaan daripada seorang sahabat, followers kita, melalui channel YouTube saya, jadi dia masih bertanya tentang perkara ini, dan katanya di dalam kitab Kejadian, tercatat seorang nabi di situ yang bernama Nabi Nuh yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Menurut catatan Alkitab, Nabi Nuh seorang pemabuk. Dialah orang yang mula-mula yang mencipta anggur. Jadi persoalannya di sini, adakah Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Tuhan? Sebab dia seorang pemabuk. Dan lepas itu banyak lagi soalan-soalan dia kepada saya. Dan saya menjawab dia, dengan apa yang boleh saya pahami dan sesuai dengan konteks firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang sedang berlaku di zaman ini. Jadi saya bermula dulu dengan apa itu Arab? Apa itu Arab? Dan kenapa banyak agama melarang, ajaran-ajaran agama yang ada dalam dunia ini melarang untuk mengambil arak. Dan ada setengah agama yang mengharamkan sehingga kan arak tak boleh disentuh. Jangan katakan diminum atau dimakan. Disentuh pun dia merupakan satu haram. Kejijikan. Nah, bukan saja orang yang mengambil arak itu, yang jadi masalah kepada ajaran agama ini, tetapi keseluruhan yang berkaitan dengan arak. Nah, sehingga kan ada para sahabat, di luar sana, daripada jiran sebelah kita yang bertanya kepada saya, "Pastor, bagus ini arak ditutup di negara Malaysia ini. Jangan lagi ada penjualan arak, kilang-kilang semua ditutup. Supaya orang tak boleh beli arak atau minuman keras. Dan mereka berhenti daripada mengambil minuman keras. Kalau ia diharamkan dan dia dijadikan peraturan di dalam negara ini, setiap orang yang mengambilnya akan dihukum, akan ditangkap dan sebagainya. Seperti negara-negara lain yang diperintah oleh agama, katanya. Oke, saya menjawab seperti ini. Yang pertama sekali, sebab dia menggali firman Tuhan di dalam Kejadian ini, soalan dari para sahabat pelayanan, itu saya akan menjawab sesuai konteks firman Tuhan. Dan yang kedua ini saya akan jawab sesuai konteks, yang berkaitan tentang
keadaan atau isu semasa ini. Ya, yang pertama, ya kenapa negara kita ini memberi license ya kepada pedagang-pedagang atau peniaga-peniaga, penghilang-penghilang yang berkaitan tentang alkohol atau minuman keras. Ya, sebab kalau kita tutup, ya sebagai contoh, kita tutup kilang-kilang minuman keras di seluruh negara Malaysia ini. Saya percaya yang bekerja dalam kilang-kilang itu bukan saja orang yang seagama dengan kita, bahkan seagama dengan jiran sebelah kita. Ya, dan mereka semua ini bukan semuanya mereka ini peminum. Ya, ada juga yang bekerja di situ untuk mencari nafkah. Ya, untuk menyarah keluarga mereka. Jadi sekiranya kilang-kilang ditutup dan tidak mau lagi mengekspor atau mengimport yang berkaitan tentang minuman keras ini, saya percaya akan berlakunya krisis ekonomi di dalam negara ini. Dan yang paling masalah terbesar yang akan timbul nanti, ya ribuan para pekerja di kilang-kilang minuman keras ini akan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Ya, mereka terpaksa mencari kerja yang lain. Dan buat masa ini bukan mudah untuk mencari kerja yang lain. Memandangkan ya ekonomi Malaysia buat masa ini karena kita diserang dengan ya COVID-19, ya bukan mudah untuk mencari pekerjaan yang baru, apatah lagi beribu-ribu orang yang kehilangan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kilang-kilang minuman keras ini semua. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sedang memberi masalah kepada ekonomi negara ini. Ya, karena setiap penghilang-penghilang yang ada di negara Malaysia ini, mereka membayar cukai sebenarnya kepada pihak pemerintah. Ya, jadi pada masa yang sama, ia sedang membantu negara ini untuk menjana ekonomi. Ya, kalau kita lihat dari segi kebaikan dia, ya ada kebaikan. Kalau kita lihat dari segi keburukan, kalau dia lihat secara rohani, bagi orang-orang agamawi memang ada masalah secara rohani di sini. Tapi kita tidak boleh memutuskan dengan satu keputusan bahwa agama boleh memerintah negara ini. Karena kita harus sadar, negara ini adalah sebuah negara demokrasi yang pernah diterajai oleh British, pernah dimajukan oleh British. Dan sehingga ke hari ini demokrasi ini menjadi satu hukum ataupun yang termaktub dalam perlembagaan, salah satu daripada cara untuk membentuk kerajaan, dan salah satu daripada yang termaktub di dalam hukum sivil itu sendiri, bahwa demokrasi adalah jalan untuk kemajuan sesebuah negara. Ya, sebab kalau tiada demokrasi kan kita tidak ada pemerintah. Ya, sebab daripada demokrasi itu kita akan mendapat pemerintah, daripada demokrasi itu kita akan mendapat kerajaan, dan daripada demokrasi itu berjalannya undang-undang dan sebagainya. Ya, sebab kalau kita tidak memilih pemimpin yang untuk mentadbir negara ini, berarti negara ini tiada kerajaan. Jadi kita harus memilih pemimpin lewat daripada aturan demokrasi itu. Jadi penting. Ya, jadi di sini saya bukan berpolitik di sini. Tapi oleh karena menyentuh tentang perkara ini, tidak boleh lagi kita mengatakan negara ini sebagai sebuah negara agama. Ya, mungkin kalau di negara Arab Saudi atau di mana-mana negara, mungkin diperintah dengan cara agama, menurut agama. Ya, mungkin di Brunei dan sebagainya. Tapi di Malaysia ini susah. Ya, karena kita berbilang bangsa, berbilang kaum, dan ada banyak agama di dalam negara ini. Ya, jadi kalau terlalu sombongnya, kita mengatakan agama kita baik dan agama kita boleh memerintah negara ini menggunakan agama kita, saya rasa itu satu kesilapan yang besar. Karena kita harus sadar, untuk membentuk sebuah negara, kita harus sadar, Malaysia ini tidak akan wujud kalau tidak ada penggabungan Sabah dan Sarawak. Ya, pada tahun 1963. Malaysia ini telah wujud, kemerdekaan itu wujud apabila ada penggabungan daripada beberapa negara. Ya, seperti Sarawak, Sabah,
Brunei, Singapura, tapi Brunei sudah keluar, Singapura sudah keluar, tinggal Sabah Sarawak lagi yang bersama dengan Malaysia sehingga ke hari ini. Nah, kita harus sadar semua itu. Ya, kita tidak boleh mengetepikan ya hak-hak perjanjian oleh kena halal dan haram ini. Kita tidak boleh ya mengetepikan hak kemanusiaan. Seperti mana yang saya katakan tadi, oleh kena halal dan haram ini kita sanggup orang lain melihat menderita, tiada pekerjaan kena buang kerja karena kita mau menutup ya ini kilang-kilang arak. Ya, jadi itu merupakan satu kesilapan. Dan yang ketiga, ya saya percaya ya kita bukan berbicara tentang konteks Alkitab yang berkaitan tentang halal dan haram, tentang minuman keras ini, dan konteks ya ekonomi negara yang berkaitan tentang halal dan haram, khususnya menjurus kepada minuman keras ya yang tidak ada pertimbangannya, tapi yang sepatutnya harus dipertimbangkan, diperkirakan buruk dan baiknya. Dan yang ketiga tentang budaya ya, minuman keras ini menjadi satu budaya kalau di Sabah, khususnya bangsa saya sendiri. Dan sebab itulah ya apabila kita melakukan penginjilan ya atau kita menyebarkan agama kepercayaan kita, ya kita tidak boleh terlalu menekan ataupun kata orang kan beranggapan apa yang kita sebarkan ini yang terbaik dari segalanya. Ya, walaupun kita tahu ini yang terbaik, tujuannya untuk kebaikan manusia, tapi kita juga harus perkirakan budaya itu. Ya, budaya itu. Dan kesimpulan saya di sini kan, apabila kita menyelesaikan masalah ini, bukan masalah kilang minuman kerasnya, bukan masalah kenapa benda ini dicipta, bukan masalahnya itu. Nah, kalau ada undang-undang ya yang melibatkan menyabitkan seseorang dipersalahkan karena dia eksiden, melanggar orang dan sebagainya, ya dia memukul orang, ya menyabitkan dia bermasalah, menyabitkan dia karena dia mabuk, ya setelah dia di urine test dan didapati ada alkohol, ya sebenarnya pemerintah juga tidak mempersalahkan ya kedai-kedai yang menjual minuman keras, ya sebab mereka semua itu berlisensi, ya macam kilang apa semua tidak mempersalahkan itu. Yang dipersalahkan adalah si pemabuknya. Ya, jadi kita melihat di sini perkara ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ya sebenarnya berhenti minum itu kan itu diri sendiri. Dia dengan Tuhannya, dia dengan amalan dan kepercayaannya. Kalau dia mau jadi sehat, yaitu dia memilih untuk menyehatkan badan dia. Kalau dia mau jadi kaki botol, itu juga merupakan pilihan dia. Jadi bukan kesalahan minuman keras, bukan kesalahan pengilangnya, bukan kesalahan kedai runcitnya yang menjual, bukan kesalahan itu. Itu bertanya kepada diri sendiri. Nah, begitu juga di orang-orang yang ditangkap nih, yang berkaitan dengan alkohol semua ini. Apabila dicek, kenapa dia jadi jahat, kenapa dia agresif dan sebagainya. Nah, dicek air kencingnya ada minuman ada alkohol di dalamnya. Ya, jadi yang dipersalahkan orang yang menggunakannya itu, yang memakannya itu, yang meminumnya itu, sehingga mengakibatkan jenayah. Ya, jadi pihak berkuasa cuma mencari bukti. Ya, kenapa dia jadi begitu? Nah, setelah didapati, oh dia telah melanggar orang, menyebabkan kematian, menyebabkan kemalangan kecederaan dan sebagainya oleh karena dia menggunakan ini. Ya, dan dia ini minuman keras ini boleh dianggap salah satu daripada dada sebagai contoh. Ya, jadi akhirnya dia disabitkan kesalahan karena ada bukti ya kesalahan dia di situ. Nah, jadi kita tidak boleh ya apabila kita mengharamkan minuman keras ini seluruh kita haramkan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan undang-undang, ya sesuai dengan apa yang sedang berlaku sebenarnya. Apa yang sedang berlaku sebenarnya. Nah, jadi kesalahan itu dilakukan oleh individu dan yang dihukum itu adalah individu itu sendiri. Ya, jadi harus berpikiran seperti ini. Nah, itu jawaban-jawaban saya. Ya, jawaban-jawaban saya ya tentang perkara yang berkaitan. Dan sekarang ini kita akan membaca Alkitab. Ya, saya memberi jawaban kepada perkara yang berkaitan tentang Nabi Nuh ini yang dipersoalkan oleh para sahabat pelayanan di luar sana. Haleluya.
Ayat 18. Ya, oke. Saya beri tema kita pada uh, pagi hari ini di Kejadian 9, 18 dan 29. Ya, tema kita, benarkah Nuh seorang pemabuk yang tidak layak diselamatkan oleh Tuhan? Benarkah Nuh seorang pemabuk yang tidak layak diselamatkan oleh Tuhan? 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yefat. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, jadi kita harus ingat, ya, setelah diselamatkan daripada air bah, jadi Nuh ini adalah satu-satunya, bagi anggapan orang lain dia seorang nabi besar di zamannya. Karena satu-satunya ya manusia, satu-satunya keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, hanya 8 orang atau 8 orang yang diselamatkan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di sini, kenapa anak lelaki Nuh saja yang tertulis? Mana nama-nama istrinya? Dan anak-anaknya dan sebagainya. Ya, jadi kita harus paham. Ya, Alkitab ini ditulis oleh Yahudi. Ya, ditulis oleh orang Yahudi. Ya, dan kita percaya dalam kitab Kejadian ini adalah ditulis oleh ya Nabi Musa. Ya, Musa yang telah menulis ini. Sebab apa yang kita lihat dalam Alkitab ini, dalam Kejadian ini, penulisnya adalah Musa. Jadi tema di sini adalah permulaan dunia. Ya, jadi kita harus paham, ya. Dan sebenarnya kan, ya, tidak ada seorang pun yang tahu mungkin, ya, Musa itu apa bangsanya, ya, dan apa agamanya, ya, sebenarnya. Jadi mungkin para pengkaji Alkitab, bapak-bapak gereja yang mereka lebih arif tentang perkara ini. Tapi saya tidak mau mengupas perkara ini tentang lebih dalam, apa bangsanya, apa agama dan sebagainya. Saya cuma mengupas tentang Nuh atau Nabi Nuh. Ya, benarkah Nabi Nuh ini masuk neraka atau surga atau bagaimana? Tapi kita bermula dulu daripada ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama mengatakan ini, anak-anak Nabi Nuh ini ada 3 orang. Ya, jadi Ham itu adalah bapa kepada Kanaan yang ketiga. Jadi dari mereka ini tersebar penduduk seluruh bumi. Tersebar atau keturunan mereka tersebar di seluruh penduduk bumi. Nah, jadi kita harus paham di sini. Ya, jadi kalau orang bertanya, mana istri mereka? Nah, kita harus paham. Ya, Alkitab ini ditulis oleh orang Yahudi. Ditulis oleh orang Yahudi ataupun orang Israel, lebih kurang seperti itu. Dan mereka ini memang merendahkan derajat orang perempuan. Sebab itu seluruh Alkitab ini kan kita tidak, ya, terlihat sangat nama-nama perempuan, istri-istri para nabi, ya, para, ya, orang-orang yang ternama di dalam Alkitab ini. Ya, istri mereka tidak berapa dikemukakan atau anak-anak mereka yang perempuan, hanya lelaki-lelaki saja. Nah, itu memang konteks. Ini susah untuk dipersoalkan. Karena ini memang konteks orang Israel atau orang Yahudi. Ya, mereka memang memartabatkan, hanya menaikkan lelaki. Tapi orang perempuan mereka tidak terlalu mengutamakan. Lebih kurang seperti itu. Sebab itulah tidak tertulis di sini. Jadi, inilah anak-anak Nuh. Ya, dan salah satu daripadanya yang ketiganya dia cakap, inilah tersebar penduduk di seluruh bumi daripada anak-anak Nuh ini. Dan pada ayat 20 ini dikatakan Nuh ini adalah seorang petani, dan dialah mula-mula menanam anggur. Jadi sebelum ada anggur di dalam dunia ini, Nuh lah yang mula-mula menanam anggur. Dan daripada anggur itulah, ya, ayat 21, setelah ia minum anggur mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, jadi mungkin ada tanda tanya di dalam pemikiran kita pada saat ini. Kenapa Nuh mencipta minuman keras? Kenapa Nuh jadi petani?
Kenapa dia tanam anggur? Kenapa tak tanam ubi ke apa-apa minuman? Apa-apa tanaman, padi ke apa-apa. Nah, kita harus sadar saudara, bahwa ini salah satu daripada rencana Tuhan, supaya minuman keras itu ada di dalam dunia ini. Sebab di zaman ini kan, ubi kayu boleh buat minuman keras, nanas boleh buat minuman keras. Orang asli sangat pandai buat ini. Apatah lagi kalau bangsa saya, bangsa rumus. Ya, daripada tapai atau beras itu, boleh jadi minuman keras atau tua. Ya, kalau macam orang India, ada orang suka minum toddy. Ya, orang India. Itu diperbuat daripada kelapa. Ya, kalau di Sabah itu kalau panggil dia goribon. Ya, daripada itu kelapa punya, ya, yang belum menjadi lagi itu. Jadi semua ini daripada tumbuh-tumbuhan boleh dijadikan minuman keras. Ya, boleh dijadikan minuman keras atau arak. Ya, jadi apa yang diceritakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian, apa yang ditulis oleh Nabi Musa di sini tentang Nuh ini, dialah orang yang mula-mula yang menjadi petani dan membuat kebun anggur. Nah, membuat kebun anggur. Jadi minuman keras ini dihasilkan daripada anggur, dan dia bukan buat sikit. Saya pikir seperti itu. So, satu kebun anggur. Dia seorang pengusaha. Ya, dia seorang pengusaha. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kenapa Tuhan benarkan? Kenapa perlu ada minuman keras di dalam dunia ini? Nah, kita harus sadar dulu di sini nih. Ada fungsi minuman keras ini. Ya, boleh dijadikan perubatan dan boleh dijadikan macam-macam. Ya, untuk penambah ramuan makanan dan sebagainya. Ambil salah satu contoh, Samsu. Samsu itu dia ada alkohol. Itu minuman tuh kedai Cina yang jual. Ya, macam bangsa saya pun mereka boleh memakan itu. Setelah melahirkan baby, mereka ambil Samsu sedikit, campur dengan ayam kampung. Jadi minuman keras itu sebenarnya ataupun alkohol itu sudah ada di dalam ayam kampung itu, sudah tercampur di situ. Dan fungsi utama dia adalah untuk kesehatan. Jadi kalau kita mengharamkan alkohol atau minuman keras ini, bagaimana tentang kesehatan itu? Kalau kita menutup ini alkohol di Malaysia sebagai contoh. Ya, bagaimana alkohol yang ada di dalam hospital sana? Ada alkohol yang tempat mencuci luka, digunakan untuk meluka. Itu alkohol semua itu. Ya. Ada yang berbentuk perubatan. Yesus sendiri pun menggunakan alkohol. Ya, untuk membersihkan luka, ya untuk sakit perut, ya untuk obat-obatan. Ada tujuan untuk obat-obatan. Ya begitu. Nah, Nabi Nuh ini adalah orang yang pertama yang mencipta minuman keras. Dan dialah orang pertama yang telah berkebun. Ada kebun anggurnya sendiri. Dan soalan kedua, kenapa dia mabuk? Ya, ada bapak-bapak gereja yang menafsir tentang perkara ini. Mungkin disebabkan pada masa itu dingin. Ya, mungkin dia ingin menstabilkan ya suhu badan dia yang bertujuan untuk kesehatan. Bukanlah dia mabuk sampai mati-matian minum. Ya. Kalau ada orang yang minum sampai mati-matian minum, berminggu-minggu, ada seperti itu. Ya, itu no comment, itu budaya. Ya, walaupun dari sisi rohani kita melihatnya tidak alkitabiah dan sebagainya, itu budaya. Ya, itu hak masing-masing. Tapi dalam soal kesehatan, ya kita akan kritik juga. Ya, sebab kalau udah berminggu-minggu minum itu bukan untuk kesehatan lagi. Ya, happy-happy pun sudah terlebih. Ya, saya dulu pun peminum pemabuk. Ya, pagi-pagi sangat sakit badan, kerja pun malas dan sebagainya. Ya, apabila terlalu banyak minum, mabuk, begitu. Ya, ini bukan kesalahan alkohol, bukan kesalahan Tiger. Ya, bukan kesalahan para penghilang kedai runcit semua. Kesalahan kita sendiri. Ya, kita tidak mau menjaga kesehatan kita. Ya, kita tak mau save duit kita. Ya, kadang-kadang ada orang mau mabuk ini sampai tiada beras di rumah. Ya, itulah haram yang terbesar itu. Kalau rumah tiada beras, tak berasap. Ya, tiada lauk pauk di rumah. Dan semua duit kita yang 1.000, 2.000 tuh habis minum semuanya. Dan anak istri pun ya
Sampai baju dalam istri pun tak mampu beli, pakaian anak-anak pun tak mampu beli, sewa rumah pun tak dapat bayar karena kita sudah jadi hamba kaki mabuk. Nah, itu yang masalahnya. Bukan soal alkoholnya. Ya, yang kita ini yang jadi hamba mabuknya. Nah, itulah haramnya. Karena mengakibatkan permasalahan yang banyak. Apatah lagi, ya, terlibat dalam eksiden dan mati kena langgar lori dan sebagainya. Ya, sia-sia saja hidup ini. Ya, bukan soal alkohol dan bukan soal tigernya, bukan soal 99-nya, bukan itu. Soalnya adalah kita menggunakan benda itu dengan cara yang salah. Nah, akhirnya kita kembali kepada Alkitab ini. Jadi, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi apa yang berlaku setelah ia mabuk? Karena dia mengambil melebihi daripada apa yang sepatutnya. Ya, dan saya ulangi sekali lagi, bapak-bapak gereja mengatakan di sini, ya, itu untuk kesehatan. Ya, mungkin dia sesuaikan badan dia dengan cuaca, karena itu kan baru lepas air bah, bumi ini pun dingin dan sebagainya. Ya, yang bersifat kesehatan. Tapi persoalannya di sini, ia telah mabuk sampai dia telanjang dalam kemah, sampai dia tidak sadar kemabukannya ini. Nah, bagi firat saya tentang perkara ini, kan saya pun sadar juga perkara ini. Ya, mungkin Nabi Nuh, semasa dia meminum ini kan ciptaan yang pertama, dan dia belum menyadari lagi mana yang kuat, mana yang kurang kuat dan sebagainya. Ya, mungkin tujuan untuk kesehatan, tapi oleh karena dia kekurangan ilmu tentang perkara ini, itu yang menyebabkan dia, mungkin dia ya terlanjur kata orang, sampai dia terlebih minum dan akhirnya dia mabuk dan pingsan. Nah, jadi banyak orang menafsirkan perkara ini, Nabi Nuh itu waktu mabuk, kerjanya hanya mabuk saja, hanya minum-minum saja kerjanya hari-hari. Nah, kita jangan lupa juga, ya, apa yang dicatat oleh firman Tuhan di sini, oleh Tuhan itu sendiri tak pernah silap. Ya, mungkin ini salah satu daripada pengajaran kepada kita semua. Ya, secara rohaninya. Ya, sebab mengambil sesuatu yang melebihi daripada sepatutnya itu yang mengakibatkan kita tanpa kita sadari kita sedang melakukan dosa. Dan tak boleh pula kita menggunakan pemikiran kita ini, ya, kita menggunakan pemikiran kita ini, kita menyabitkan kesalahan dia. Oh, dia masuk neraka. Ya, sebab dia banyak minum, dia terlebih minum. Ya, banyak minum. Ya, ini memang dia kaki botol, kaki alkohol dan sebagainya. Itu sebab sampai dia telanjang dan sebagainya. Nah, bila kita menafsir seperti ini, nah, tidak sesuai lagi dengan konteks firman Tuhan ini. Ya, seolah-olah Tuhan itu silap. Sebenarnya Tuhan tak pernah silap. Kita harus mengerti di sini. Kita harus baca keseluruhannya dulu. Nah, kenapa Nuh jadi begini? Kenapa dia mau mabuk? Ya, sampai dia telanjang, sampai dia tak sadar diri. Nah, saya ulangi sekali lagi. Mungkin ini adalah kesilapan-kesilapan kecil yang berlaku dalam kehidupan manusia. Apatah lagi ini adalah ciptaan pertama. Ya, yang dicipta oleh Nabi Nuh, yaitu minuman keras ini. Dia kan adalah orang yang pertama yang telah mengetahui tentang perkara ini. Tentang yang berkaitan tentang minuman ini. Ya, jadi kita tak boleh ya simpulkan di sini. Di sini sudah ada halal dan haram, tidak boleh dulu. Ya, sebab menurut konteks firman Tuhan ini belum berjalan jauh. Ya, manusia belum pintar lagi, manusia tidak tahu apa-apa. Ya, mungkin Nabi Nuh pun tidak tahu ini. Ya, tentang perkara ini. Ya, tetapi apabila ia sudah dicipta, ya, dan saya percaya ada bicara Roh Kudus. Ya, ada bicara Roh Kudus kepadanya. Ya, mungkin kena buat ini seperti ini dan sebagainya. Sama membuat batera pun, itu bicara daripada Roh Kudus itu. Begitu juga dengan penciptaannya. Minuman keras ini. Ya. Sebab saya percaya kalau Nuh tak perlu mabuk di sini dengan cara yang berlebihan. Sudah pasti Roh Kudus sudah melarang dia. Nuh, jangan minum banyak, minum sedikit untuk kesehatan saja. Tapi kenapa dia berlebihan dan Roh Kudus membiarkan dia? Itu berarti dia masih berada dalam keizinan Tuhan. Ya, sebab Tuhan tahu itu belum masuk dalam wilayah dosa. Nah, secara rohaninya kan kita harus berpikir dulu seperti ini. Jangan dulu terlalu jauh.
sampai ke neraka dan sebagainya. Nah, mari kita lihat ayat 22. Maka Hem bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yefat mengambil kain dan membentangkannya kepada bahu mereka kedua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Nah, saudara yang saya kasih ilham Tuhan, ya kita sudah semakin masuk di dalam jawaban apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya tentang perkara ini. Ya, jadi apa yang dilakukan? Maka Hem, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu menceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Coba kalau Nabi Nuh tak mabuk dengan teruk sampai pingsan, sudah pasti dia sadar diri dia, tak perlu pun dia telanjang. Tapi oleh karena masih berada dalam keizinan Tuhan, kehendak Tuhan, masih berada dalam rencana Tuhan, itu harus terjadi. Supaya Tuhan tahu hati Hem ini bagaimana tentang anak ini. Bagaimana persepsi dia, tanggapan dia kepada ayah dia. Adakah dia menghormati ayah dia atau menjelek-jelekan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku di sebaliknya Tuhan nampak. Apa yang Tuhan rencanakan sebenarnya akan Tuhan tahu semua itu akan berlaku. Dan bahkan Tuhan izinkan sebab Tuhan ada sebabnya. Nah, sebab itulah Tuhan nampak di sini. Apa yang dilakukan oleh Hem? Dia mempermalukan ayah dia. Dia menceritakan kepada kedua adik-adik dia. Coba kalau masa itu sudah ada Facebook. Ya mungkin dia masuk Facebook ceritakan tentang kelemahan ayah dia, tentang keburukan ayah dia dan sebagainya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita jangan dulu menjelek-jelekan keluarga kita, kaki botol, kaki minum sebagainya, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Dosa yang paling terbesar adalah menjelek-jelekan keluarga kita atau bapak kita. Kita mempromosi kelemahan mereka, kita menceritakan tentang mereka, tentang keburukan mereka dan sebagainya. Kita harus ingat di sini. Ketika tiga anak Nabi Nuh ini dilahirkan oleh istri Nuh, dan kedua ibu bapak ini bertanggung jawab membesarkan mereka, menjadikan mereka anak-anak yang baik. Bukan anak-anak yang durhaka seperti ini. Sudah nampak kelemahan ayahnya seperti itu. Sepatutnya dia harus menghormati ayah dia, menolong ayah dia, ya, menutup aurat ayah dia. Dan setelah dia sadar memberi nasihat dengan baik, supaya dia tak kena kutukan doa daripada ayahnya. Kalau kita baca keseluruhan ayat ini. Tetapi dia menceritakan kepada adik-adiknya, itu tentang aib keluarganya, aib bapak dia. Coba itu di zaman ini, kalau kita semua mengaibkan keluarga kita, ibu bapak kita yang kaki botol kita masukkan dekat Facebook, ya, dekat dekat Instagram, ya, atau kita post di mana-mana WhatsApp untuk memburu-burukan keluarga. Ini tidak sepatutnya berlaku. Inilah haram yang sebenarnya, bukan benda yang dimakan oleh bapak kita itu, tapi benda yang buruk yang kita pikir tentang bapak kita. Nah, ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan, ini yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Walaupun bapak kita itu salah, dia adalah ayah kita yang telah melahirkan kita dalam dunia ini. Karena dialah kita berada dalam dunia ini. Dia membesarkan kita dalam dunia. Tuhan mengizinkan dia, ya, untuk mendapatkan kita. Jadi apa tugas kita di sini? Itu menyelamatkan keluarga kita, bukan membinasakan keluarga kita. Sebab apabila kita menceritakan keburukan keluarga kita kepada orang lain, kita sedang membinasakan mereka secara rohani. Mungkin pikiran kita betul, kita bagus. Ya, kita jangan lupa, ya, kehidupan ini seperti putaran roda. Ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Jangan sampai kita tidak sadar kita ini adalah orang yang angkuh dan sombong, beranggapan diri lebih baik dan sebagainya. Mungkin Hem ini beranggapan dia lebih bagus daripada ayahnya, dan itulah sebab dia melangkah, ya, kepala bapaknya, karena dia beranggapan lebih bagus daripada bapaknya. Tengok bapak saya kaki mabuk, kaki minum, ya, saya ini tak minum dan sebagainya, saya orang baik dan sebagainya. Mungkin dia berpikiran seperti itu.
Sehingga kan dia menganiaya keluarga dia atau bapak dia secara rohani, menceritakan keburukan bapak dia kepada orang lain atau kepada ibu adik beradiknya. Nah, hati-hati. Mungkin itu yang menyebabkan kita kurang benar di hadapan Tuhan. Nah, di sini ini kan kita masih masuk dalam wilayah penyelamatan, bukan wilayah penghukuman atau menghakimi sesiapa. Nah, ini yang berlaku kepada keluarga Hem ini. Nuh nih. Nah, salah satu daripada anaknya yang tidak menghormati, ya, menghormati dirinya sebagai bapak, ketua rumah tangga. Nah, mari kita lihat ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yefat mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat auratnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua beradik ini? Semuanya ada 3, dan kedua beradik ini lagi apa yang mereka lakukan? Oleh Sem dan Yefat. Dia bukan seperti si Hem. Hem menggunakan mulut celuparnya untuk memburu-burukan ayahnya. Ya. Tapi Sem dan Yefat ini mereka berdiam diri. Mereka mengambil kain, masuk dalam kemah. Ya. Dengan berjalan mundur ke belakang dan menutup aurat ayahnya. Karena mereka sangat menghormati ayahnya. Dan sudah pasti mereka sadar ayahnya bukanlah seorang pemabuk. Ya. Bukanlah seorang kaki botol. Sebab kalau ayah dia seorang kaki botol, kaki mabuk, dan hanya itu sejak kerjanya, sudah pasti itu otaknya sudah rusak. Kalau pemabuk ini kan otak mereka tidak berapa clear. Ya, mereka tidak boleh hidup tanpa minuman keras. Tapi apa yang berlaku? Kita lanjutkan. Tuhan masih mendengar doa daripada Nuh atau Nabi Nuh nih. Didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita beranggap dia ini kaki botol, kaki mabuk dan tak didengar oleh Tuhan, sudah pasti tidak ada apa-apa berlaku kepada anaknya yang durhaka ini, yaitu Hem. Nah, mari kita lihat di sini. Dari ayat yang 23 ini, apa yang berlaku? Sem dan Yefat ini karena dia menghormati bapaknya. Mereka menutup aurat bapaknya. Mereka mendiamkan diri dan tetap menghargai dan menghormati ayahnya. Nah, ini dipandang mulia oleh Tuhan. Dipandang mulia oleh Tuhan bukan karena apa yang dimakan, apa yang diminum yang bersifat halal dan haram pikiran kita zaman sekarang ini. Tentang apa yang dilalui Nabi Nuh ini. Bukan itu yang Tuhan pandang. Yang Tuhan pandang yang berada dalam rencana dialah kedua anak ini. Yang menyelamatkan ayahnya, menghormati, menghargai ayahnya, siapapun ayahnya. Ya. Mungkin banyak orang berpikiran Nuh ini kaki botol. Tapi bagi pandangan pribadi saya tak mau sifatkan dulu kaki botol. Ini ciptaan yang pertama. Dia kan pekebun anggur yang pertama. Ya, pekebun anggur yang pertama. Jadi ini alkohol yang dia buat ini, anggur ini yang ada alkohol dan akhirnya menjadi minuman keras. Ini yang pertama. Ya. Jadi saya percaya berada dalam keizinan Tuhan. Dia bukan seorang pemabuk. Sebab kalau dia seorang pemabuk kan tak mungkin Tuhan mencatat dia adalah manusia yang terunggul di zaman kejadian ini. Kalau dia seorang pemabuk yang jauh daripada rencana Tuhan. Tapi dia bukan seorang pemabuk. Mungkin ada sebab-sebabnya. Ya, dia minum seperti itu. Kita tidak tahu. Ya, mungkin soal kesehatan, mungkin dia stres. Ya, mungkin dia stres, terlalu penat bekerja. Ya, dan sebagainya. Ya. Jadi setiap orang ini yang menjadi jahat menjadi baik ini tak boleh disimpulkan dulu tanpa ada kejadian. Kajian. Setiap kejadian itu ada kajian yang harus digali supaya kita sebaik mungkin dapat solusinya di dalamnya. Nah, sebab itu ya, kedua anak ini mendapat berkat daripada Tuhan lewat daripada doa Nuh. Ya, karena menghormati ibu bapa. Nah, sehingga ke hari ini sikap-sikap rohani seperti ini perlu ada dalam kehidupan kita untuk menghormati keluarga kita, ibu bapak kita, siapapun mereka. Ya, tak kira bapak kita tuh bekas banduan nggak, bekas kaki pukul ke gangster, mafia ke,
Ya ibu kita tuh bekas pelacur ke apakah. Siapapun mereka yang telah melahirkan di dalam dunia ini, hormati mereka. Ya, kalau mereka bersalah, beri nasihat dengan baik. Jangan menjelek-jelek, jangan menghina, jangan mengaibkan mereka di depan umum. Karena yang salahnya sekarang ini, kenapa Tuhan mengutuki kehidupan kita seperti mana yang dilakukan oleh Hem ini? Karena dia tidak berpikiran baik kepada keluarganya. Nah itu juga sehingga di zaman ini banyaknya anak-anak kena kutukan daripada Tuhan. Karena mereka menganiaya keluarga atau ibu bapa mereka. Mereka menghakimi ibu bapa mereka. Mereka tidak menghormati ibu bapa mereka. Dan sebab itulah firman Tuhan ini memberi pendidikan kepada kita. Kita jangan menghakimi seseorang itu karena dia kaki botol, kaki mabuk dan sebagainya. Tentu ada sebab-sebab di dalam kehidupannya kenapa dia jadi begitu. Dan tugas kita sebagai orang percaya ialah mendoakan, memberi nasihat dan dorongan yang terbaik untuk mereka. Tanpa menghakimi, menghina mereka. Nah ini yang dilakukan kedua anak ini. Mereka tidak menghakimi dan menghina bapak mereka. Malahan mereka menyelamatkan. Karena mereka tahu. Ya, bapaknya adalah bapak yang diberi karunia oleh Tuhan. So mereka sendiri melihat. Membina betara itu bukan mudah itu. Kalau bukan penyertaan Tuhan. Apa ini katakan oleh kitab Kejadian ini. Tuhan sendirilah yang mengajar Nuh. Sukatan dia berapa, tinggi dia berapa, bagaimana anak membina betara itu supaya air tak masuk dalam, bagaimana melayarkan betara itu sehingga akan memuatkan bermacam-macam jenis binatang yang besar yang kecil di dalam dia. Bukan mudah itu. Itulah kasih karunia. Tuhan sudah memilih Nabi Nuh ini untuk diselamatkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang berlaku di ayat 24 ini? Setelah Nuh sedar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah. Ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dia sedang berdoa. Kita tak boleh salahkan Nuh ini. Ya, kita tak boleh salahkan Nuh. Dia seorang ayah yang telah melahirkan anak-anaknya. Dia boleh mendidik, mengajar anak-anaknya. Walaupun mungkin banyak orang menganggap dia kaki mabuk dan sebagainya, dia tetap seorang ayah, ketua rumah tangga yang ada hak, ya, sesuai dengan keizinan Tuhan. Saya percaya kalau ini bukan keizinan Tuhan, tak mungkin dia berdoa seperti itu. Tapi Tuhan menghendakinya berlaku, dan sebab itulah apa yang berlaku kepada Kanaan ini, keturunan Kanaan ini, ya, atau Hem. Dia mendapat, ya, permasalahan yang sedemikian rupa, apa yang didoakan oleh bapaknya ini. Dia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudaranya. Hamba yang paling hina dia cakap. Ya, jadi hamba yang paling hina itu bermaksudnya orang yang berada di kelas rendah. Ya, padahal adik-beradik, kenapa dia boleh jadi hamba? Ya, jadi ini susah untuk diperkatakan. Karena ini merupakan nubuatan, doa nubuatan yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau tak diizinkan oleh Tuhan, tak akan tercatat dalam Alkitab ini. Oleh karena diizinkan Tuhan, itu harus berlaku. Dan sebab itulah kita tidak boleh mengutuki keluarga kita, ibu bapak kita. Ya, apapun yang keadaan mereka baik, jahat, siapapun mereka. Sebagai anak kita perlu menghormati mereka. Itu sangat penting. Ya, karena firman Tuhan juga berbicara. Kalau kita melihat hukum 10 itu salah satu daripadanya adalah menghormati ibu bapa. Ya, dan kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, Yesus juga menghormati ibu bapanya. Dan apa yang kita fahamkan, bapaknya Yusuf hanyalah seorang tukang kayu dan ibunya suri rumah. Mereka ini adalah satu keluarga yang miskin. Dan masa mereka mempersembahkan persembahan di mezbah di rumah Tuhan. Ya, apa yang kita lihat dalam kehidupan Yesus masa-masa dia kecil. Ibu bapaknya hanya mampu mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Itu menunjukkan mereka sangat miskin. Tapi apa yang berlaku? Setelah Yesus besar, dia berkorban, dia bekerja, ya, untuk keluarganya, menghormati bapaknya. Ya, dan saya difahamkan oleh pengkaji-pengkaji,
apologit kita ya di masa ini, ya Yusuf itu ya mati muda, dan sebab itulah Yesus ya bekerja ya di masa mudanya, ya di masa manusia lepas dia yang menyelesaikan kuliah dia secara hukum Taurat. Ya, sebab dia dalam Alkitab kan masa umur dia 13 sampai lebih kurang 20 lebih tidak tercatat dalam Alkitab. Ya, tapi tafsiran pada bapak-bapak gereja mungkin pada masa itu dia pergi sekolah. Ya, sebab itu memang satu peruntukan undang-undang orang Yahudi, khususnya turunan daripada Israel itu. Ya, mereka ini sebelum jadi penginjil, ya sebelum jadi pastor dan sebagainya lah di dalam bidang masing-masing, mereka harus sekolah dulu. Ya, mereka harus menghatam tentang Taurat ini, harus masuk. Ya, itu memang satu peraturan di sana atau di zaman itu, di Israel itu sendiri. Jadi mari kita lihat. Ya, jadi setelah dia mendoakan, dia berdoa lagi kepada anak keduanya ini. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, tengok. Terpujilah Tuhan, dia cakap. Dia memuji Tuhan dulu. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Allah Sem, bukan Sem itu yang jadi halang. Ya, Allah Sem, Allah yang menyertai Sem, anaknya. Ya, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Yang ke-27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yefat. Wow, luar biasa doanya. Memperluaskan kediaman Yefat, dia cakap, anak dia yang satu lagi ini. Ya. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Wow, luar biasa. Hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Jadi bekerja sama. Berkat itu bekerja sama kepada dua anak yang baik ini. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan juga yang menjadi hamba kepadanya. Ya. Jadi kita tak boleh sifatnya ini sebagai satu kutukan. Ya, sebagai satu kutukan. Ya, saya tidak berani mengatakan seperti itu. Ya, sebab dia bukan menghendaki anaknya mati, tapi menghendaki anaknya menyadari. Dan saya percaya masa dia mendoakan ini, ketiga anaknya ini mendengar mereka, dia bercakap. Nah, sebab itulah sangat penting dalam kehidupan kita sehingga ke hari ini sebagai ibu bapak. Pentingnya kita membawa anak-anak kita dalam pelayanan dan mendengar penyataan Tuhan lewat daripada bibir bicara kita, daripada pernyataan kita yang dituntun oleh Roh Kudus untuk anak-anak kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Nuh kepada anak dia. Dia berdoa di depan anak-anak dan mendoakan mereka. Namun kita harus sadar di sini, kita juga tidak boleh yang menyangkal kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Nuh bukan menghukum anak dia, menghendaki dia muflis, menghendaki dia menderita dan sebagainya. Tetapi dia ingin mendidik anak dia supaya anak dia menyadari bahwa tidak mungkin dia mendapat tempat yang terbaik dalam keluarga itu. Ya, dia harus menjadi hamba. Jadi menjadi hamba ini kan berarti kan kita berada di kelas bawah, berada di kelas bawah. Kenapa doa ini perlu wujud dan perlu dikatakan oleh Nuh? Kenapa perkara ini harus terjadi? Supaya anak ini bertobat, supaya anak ini sadar bahwa doa orang tua dimakbulkan oleh Tuhan apabila dia melakukan kesalahan. Dan apabila sampai di waktunya dan perkara ini terjadi, dia sudah menyadari benarnya Tuhan yang sedang menyertai ayah saya, menyertai keluarga saya, dan saya sudah berada di posisi saya. Nah, itu tujuan dia untuk pendidikan, mendidik anak ini untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti menghakim atau menghukum dia, ya supaya dia jatuh tergeletak dan sebagainya. Kita harus sadar. Jadi hamba ini berarti kan bukan hamba yang tak diberi makan, hamba yang masih dibela, diberi makan dan dijaga. Ya. Tak sama dengan hamba abdi lain lagi. Nah, mari kita lihat di sini ayat yang terakhir. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Tengok, umurnya hampir sama dengan umur Adam. Nuh ini hampir sama dengan Adam, 900 tahun lebih. Ya. Jadi
ayat 28 ini, dia masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Sesudah air bah itu dia masih hidup lagi 350 tahun. Wah, panjangnya umur sesudah air bah. Jadi kesemuanya dia mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengukur Nuh ini, dia masuk neraka karena dia kaki botol, kenapa dia berumur panjang? Dan kenapa doa-doanya dijawab untuk anak-anaknya? Dan kenapa keturunan mereka ini keturunan yang besar, keturunan yang diberkati? Nah, kita tidak boleh lagi memikir dengan pola pemikiran kita bahwa Alkitab ini sesuai dengan pemikiran. Tidak. Kita harus memikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Alkitab pikirkan. Ini datang daripada Tuhan. Dan sebab itulah kita perlu menyadari di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu sesuatu yang benar. Yang Tuhan sudah izinkan supaya ia harus berlaku dalam kehidupan keluarga mereka dan keturunan dan generasi-generasi yang akan datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita terus ya berpikiran positif ya kepada ibu bapak, keluarga kita, orang-orang tua kita, nenek datuk kita, keturunan kita, mendoakan mereka supaya mereka diberkati. Nah, itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat di sini, kalau benar Nabi Nuh itu berada dalam neraka karena dia kaki mabuk dan sebagainya, tentang tafsiran-tafsiran seperti ini, saya percaya ini kurang tepat tentang Nabi Nuh. Karena melihat dengan sejarah, dengan melihat apa yang sedang berlaku dalam kitab Kejadian tentang kehidupan Nabi Nuh adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan itu sendiri. Nah, ini sebagai salah satu buktinya. Jadi, ya sekian dulu di siri yang keempat ini, dan kita akan berbicara lagi siri yang kelima tentang halal dan haram yang ada berkaitan tentang arak atau minuman keras di masa yang akan datang. Ini siri yang keempat. Ya, kita mengupas daripada kehidupan Nabi Nuh. Ya. Jadi terima kasih dan Tuhan memberkati.